Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana kita menelusuri makna terdalam dari penciptaan, menggali hakikat jiwa, dan merenungi siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini, kita akan menyelami satu pertanyaan yang sangat mendalam. Siapa kita sebelum lahir ke dunia? Pertanyaan yang tidak hanya menggetarkan akal, tapi mengguncang jiwa. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Karena kelak, sholawat itu akan menjadi saksi untukmu dan saya, dalam harapan meraih syafaat di akhirat. Dan jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini, karena setiap jempol dan langganan darimu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan insya Allah, menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan ketika tubuh telah kembali ke tanah. Pernahkah kamu duduk sendirian, dalam diam, dan bertanya pada dirimu sendiri, siapa aku sebelum aku lahir ke dunia ini? Pertanyaan itu bukan sekadar filsafat, bukan pula renungan kosong. Itulah pertanyaan yang bisa membangunkan jiwa dari tidurnya. Hari ini, kita akan membuka lembaran tentang hakikat jiwa. Asal mula kita, sebelum dunia ini memanggil nama kita. Dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka, ruh-ruh, menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Itulah momen mitsak, perjanjian suci antara ruh dan Rabb-Nya. Saat itu, kita semua, kau, aku, seluruh umat manusia, sudah hidup, tapi belum di dunia, belum dalam tubuh. Kita hanyalah ruh-ruh yang menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jiwa itu ada, bahkan sebelum kita dilahirkan. Jiwa itu bersih, jernih, penuh cahaya. Tapi, sejak ruh itu ditiupkan ke jasad, perjalanan panjang pun dimulai. Dalam hadits syahih disebutkan, setelah janin berusia 120 hari di rahim ibu, baru ruh ditiupkan. Ruh itu adalah kamu, adalah aku, yang berasal dari alam sebelumnya, alam arwah. Kita dulu pernah ada, sebelum menjadi tubuh ini, sebelum diberi nama, sebelum punya wajah. Jiwa turun untuk belajar, untuk diuji, untuk memenuhi janji. Namun saat dilahirkan, segala memori tentang alam sebelum dunia tertutup rapat. Itulah rahasia Allah, agar kita mencarinya dengan jiwa yang merindu. Mengapa kita tak ingat kehidupan sebelum dunia? Karena lupa adalah bagian dari rencana Allah. Tapi, rindu itu tetap tinggal di dalam hati. Rindu yang tak bisa dijelaskan. Rindu yang membuat orang menangis saat sholat. Rindu yang membuat hati tenang saat zikir. Itulah tanda jiwa sedang mengenang kampung halamannya. Maka orang-orang yang hatinya gelisah, yang jiwanya kacau, seringkali bukan karena kekurangan dunia, tapi karena lupa siapa dirinya sebenarnya. Manusia sering salah memahami dirinya. Aku guru, aku pengusaha, aku ibu rumah tangga, aku pemimpin. Padahal itu hanya identitas dunia. Yang sejatinya, kita adalah ruh. Kita bukan sekadar tubuh. Tubuh ini akan lapuk. Wajah ini akan keriput. Semua akan kembali ke tanah. Tapi jiwa tetap hidup. Jiwa akan kembali dan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi, siapa kita sebenarnya? Kita adalah hamba, makhluk ciptaan, yang pernah bersumpah, "Engkau adalah Tuhanku." Apa gunanya tahu semua ini? Agar kita tidak tersesat. Jiwa itu seperti pengembara yang sedang dalam perjalanan pulang. Tugas kita adalah mengingat kembali siapa diri kita dan menjalani hidup ini bukan sebagai pemilik dunia, tapi sebagai tamu yang sedang diuji. Ketika seseorang ingat siapa dirinya, ia tak akan sombong, ia tak akan tamak, ia tak akan mudah patah hati karena dunia, karena ia tahu semua ini hanya perantara untuk kembali kepada Allah. Banyak orang yang tubuhnya sehat, tapi jiwanya mati.
Ia tertawa, tapi kosong. Ia sukses, tapi gelisah. Ia ramai, tapi sepi. Itu karena jiwa tidak diberi makan. Jiwa tidak diberi zikir. Jiwa tidak diajak sujud. Dan ketika ruh kembali ke Allah dalam keadaan lupa, itulah penyesalan abadi. Jangan tunggu sakaratul maut untuk baru mencari makna. Karena hakikat jiwa bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk disadari. Bagaimana tahu kalau jiwa kita sudah mulai sadar? Hati mulai ringan untuk mendengar ayat Allah. Dunia tak lagi terlalu menggoda. Rasa syukur lebih sering muncul. Diri mudah menangis karena dosa. Jiwa tenang meski dunia kacau. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Karena jiwa yang sadar adalah jiwa yang dekat dengan Tuhannya. Saudaraku, hidup ini singkat. Setiap detik adalah langkah menuju kepulangan. Ruh kita dulu berasal dari cahaya dan akan kembali kepada sumber cahaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Jiwa tidak butuh pujian dunia, tidak butuh popularitas. Yang ia butuhkan adalah kembali dalam keadaan bersih. Ingatlah, sebelum kamu mengenal dunia, kamu sudah mengenal Tuhanmu. Dan hari ini, kamu hanya sedang menepati janji itu. Kembalilah, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan jiwa yang sadar. Karena saat semua tirai dunia disingkap, hanya satu yang akan ditanya. Apakah kamu tetap bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Dan semoga kita menjawab seperti dulu. Benar, Engkaulah Tuhanku. Saudaraku yang dirahmati Allah. Perjalanan panjang yang baru saja kita renungkan bersama bukan sekedar cerita, tapi sebuah pengingat tentang siapa kita, dari mana asalmu, dan kemana kita semua akan kembali. Kita bukan hanya tubuh yang fana. Kita adalah ruh yang dulu bersaksi di hadapan Allah, dan kini tengah menjalani ujian di dunia yang sementara ini. Jangan biarkan dunia menenggelamkan jiwamu, karena pada akhirnya, ruhmu akan kembali ke tempat asalnya. Kembali kepada Rabb yang telah menciptakan, membimbing, dan menanti kepulangan hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Aladzna ya'badhumu bahkiyal in lilhi wa in ilaihi rji'an. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Itulah hakikat sejati jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Semoga-mu dan saya termasuk golongan ruh yang tenang, yang saat dipanggil, disambut dengan firman-Nya. Ya ayatuha an-nafsul mutmainnah, irjidua ila rabbiki ra'adiyatan mardiyah, fadhuli fi ibaadi, wadhuli janati. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Like dan subscribe channel ini agar dakwah terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official. Ruang renungan kita bersama untuk memahami hakikat diri, asal-muasal jiwa, dan tujuan tertinggi kita sebagai manusia. Hari ini kita akan menyelami tema agung yang tak pernah lekang oleh waktu. Hakikat jiwa, siapa kita sebelum lahir ke dunia. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi bagimu dan saya untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk menyebarkan dakwah Islam yang menjadi amal jariah. Pernahkahmu duduk diam, lalu muncul pertanyaan sederhana namun sangat dalam. Siapa aku sebenarnya? Dari mana aku berasal? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172 menjelaskan, ketika Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka, ruh-ruh, menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, inilah momen mitsak, perjanjian agung antara ruh dan Allah.
Saat itu, mu, saya, dan semua manusia pernah bersaksi sebelum lahir. Tapi bagaimana kelanjutan kisah ini? Di bab berikutnya kita akan memahami alam pertama tempat ruh itu tinggal. Setelah bersaksi, ruh ditempatkan di alam ruh, tempat yang tenang, damai, dan penuh cahaya. Tidak ada rasa lapar, haus, atau kesakitan. Namun semua ruh menunggu giliran untuk diberi amanah menjalani kehidupan dunia. Ruh akan diturunkan ke dunia dalam jasad manusia. Dalam hadits Syahih disebutkan, setelah janin berusia 120 hari dalam kandungan, ruh ditiupkan ke dalamnya. Kisahmu dan saya di dunia bermula dari situ. Namun mengapa kita tidak mengingat tempat asal itu? Lanjutkan ke bab berikutnya. Ketika lahir, tabir yang menutupi memori kita diturunkan oleh Allah. Kita lupa akan alam ruh agar pencarian makna tetap berjalan. Walau lupa, rindu itu tetap ada. Rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu yang membuat air mata jatuh saat sujud. Rindu yang membuat hati bergetar saat mendengar kalam Allah. Inilah tanda jiwa yang mengenang kampung halamannya. Namun apa yang terjadi ketika manusia terlarut dalam dunia dan lupa siapa dirinya? Kita lanjutkan. Banyak manusia yang tubuhnya sehat namun jiwanya hampa. Mereka tertawa di luar namun menangis di dalam. Hidup di tengah gemerlap dunia namun hati terasa sepi. Penyebabnya, jiwa tidak diberi makanan rohani seperti zikir, doa, dan kedekatan dengan Allah. Jiwa yang kelaparan ini perlahan kehilangan arah. Apa tanda-tanda jiwa yang mulai sadar dan ingin kembali? Mari kita bahas di bab berikutnya. Ketika hati mulai bertanya, apa tujuan hidupku? Kenapa aku di dunia ini? Itu tanda bahwa jiwa mulai terbangun. Ciri-ciri jiwa yang sadar. Hati menjadi lembut. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Air mata mudah jatuh saat ingat dosa. Merasa damai saat berzikir dan sujud. Namun ada juga jiwa yang menolak untuk kembali. Siapa mereka? Kita lanjut ke bab 6. Ada ruh yang memilih untuk terus mengejar dunia, menolak kebenaran, dan berpaling dari zikir. Mereka disebut dalam Al-Quran sebagai jiwa yang fasik dan kufur. Jiwa ini akan kembali kepada Allah dalam keadaan rugi. Namun pintu taubat tetap terbuka sebelum ajal menjemput. Bagaimana saat ruh akhirnya harus kembali? Ikuti bab berikutnya. Kematian adalah perjalanan pulang. Ruh akan diambil oleh malaikat sesuai amalnya. Ruh yang tenang akan disambut dengan rahmat dan ridho Allah. Ruh yang gelisah akan merasa takut dan kehilangan. Setiap jiwa akan kembali kepada Allah dan akan ditanya, apakah engkau tetap bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa bekal terbaik untuk pulang? Kita tutup di bab terakhir. Ingatlah saudaraku, kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jangan tertipu dunia yang hanya sementara. Ingat perjanjian agung yang telah kita ucapkan dahulu di alam ruh. Mari jaga hati agar tetap dekat dengan Allah. Berdoalah agar ruh kita kembali dalam keadaan bersih dan bersaksi. Betul, Engkau Tuhanku, saudaraku yang dirahmati Allah. Perjalanan panjang yang baru saja kita renungkan bersama bukan sekedar cerita, tapi sebuah pengingat tentang siapa kita, dari mana asalmu, dan kemana kita semua akan kembali. Kita bukan hanya tubuh yang fana. Kita adalah ruh yang dulu bersaksi di hadapan Allah, dan kini tengah menjalani ujian di dunia yang sementara ini. Jangan biarkan dunia menenggelamkan jiwamu, karena pada akhirnya, ruhmu akan kembali ke tempat asalnya, kembali kepada Rabb yang telah menciptakan, membimbing, dan menanti kepulangan hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Aladzna ya'badhu mubahkiyal in lilhi wa in ilaihi rji'an. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itulah hakikat sejati jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua berasal dari Allah, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Semoga mu dan saya termasuk golongan ruh yang tenang, yang saat dipanggil, disambut dengan firman-Nya. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah,
Irji 2 ila Arabi kiraadiatan mardiyah. Fadhuli fi ibaadi wadhuli janati. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Like dan subscribe channel ini agar dakwah terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.